Jadi pengucapan huruf ain itu di mana? Di tengah tenggorokan di sini ya. Tengah tenggorokan. Ketika mengucapkannya bagaimana? Ya di sini ya. Jadi di tengah tenggorokan. Bacanya bagaimana? Bacanya lentur ya. Bacanya lentur. Tidak eh, tidak seperti hamzah. A, 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 itu berbeda cara membacanya. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf H ya. Nah, ini H sama posisinya seperti huruf ain. Kalau ain dia tidak mentok juga tidak lepas. Nah, kalau huruf H mengalir ya. Mengalirnya bagaimana? Mengalirnya seperti orang yang habis minum kopi. Nah, insya Allah banyak yang terbiasa minum kopi ya. Kalau habis minum kopi biasanya dia minum kemudian setelah alhamdulillah biasanya ada suara nafas yang keluar. Nah, ini adalah huruf H ya. Nah, ini pengucapan huruf H, dia tidak dibaca dengan tekanan kuat ya. Jadi tidak membaca seperti orang makan kepedesan. Nah, tidak demikian, tapi ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat pada gambaran simulasi gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah pengucapan huruf H dan huruf ain ya. Huruf ain terlebih dahulu dia posisinya di bawah disebutnya mantikotu lisanul mizmar. Posisi di mana ada seruling lidah ya, dikatakan lisanul mizmar. Jadi ada seperti seruling di sini. Nah, itu adalah posisi huruf ain dan huruf H ya. Nah, di situ pengucapannya tadi saya sudah jelaskan bahwa pengucapan huruf ain dan huruf H ini berbeda. Kalau huruf ain ini diucapkan dengan cara bagaimana? Diucapkan dengan cara lentur ya, tidak lepas seperti huruf H. Kalau H lepas. Kalau huruf ain dia mendarat dengan lembut ya, tidak mati, mendarat tek gitu, langsung mati seperti hamzah. Ya, kalau huruf ain lepas dengan lentur ya. Ini huruf H mengalir. Ya. Kalau huruf ain ya. Saya ulangi, huruf ain dibaca lentur, huruf hamzah dibaca kuat. Huruf H dibaca lemah dan seperti orang nikmat habis meminum kopi secara nikmat. Nah, ini ya. Nah, maka kita lihat pada makhraj pertama huruf hamzah dia kuat sedangkan pada huruf makhraj huruf ain dia dibaca lentur ya. Maka akan ada perbedaan antara hamzah dengan ain. Ini hamzah. Ain a'udzu ya. A'udzu. Huruf ain kita lihat tidak ada unsur hidung sama sekali. Dia hanya di tenggorokan. Nah, ini seperti simbol Bluetooth. Ini adalah posisi suara huruf ain itu. Nah, sedangkan ini tidak ada simbol pengucapan dalam huruf ain ini tidak ada unsur hidung. Begitu juga dengan huruf H, tidak ada unsur hidung dalam pengucapan huruf H. Ya. Maka kita baca sama-sama, kita latihan ya. Kita baca ya. Ya. Lepas ya. Tidak boleh mentok. Sekali lagi. Kemudian yang kedua ini ada tasdidnya ya. Yang kedua bertasdid ya. Ini bertasdid, maka bacanya ya. Panjang ya. Saya ulangi.
A dulu dari sini, baru kemudian pindah ke tengah tenggorokan. Ya. Kemudian a. Ya, saya ulangi di sini ya. Ya. Jadi tidak, kalau hamzah kan a ya, itu mentok murni. Tapi kalau ain a. Kemudian ha ah. Nah, ini perbedaan antara ain dengan hamzah ya. Kemudian ha dengan ha bagaimana? Kalau ha di sini ha Kemudian kalau ha di bawah Keduanya dibaca dengan lemah. Huruf ha dibaca lemah, huruf ha dibaca lemah. Ha lemah, ha lemah. Karena apa? Kalau terlalu kuat akan menghabiskan nafas, karena nafasnya langsung habis ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara huruf ain dan huruf ha ya. Mudah-mudahan ada masukan. Dan terakhir terkait pengucapan huruf pengucapan huruf tipis ya. Bedakan antara huruf tipis dan huruf tebal. Huruf tipis tidak terbuka secara lebar. A atau A, tidak ya. Tapi dia terbuka dan lidahnya terhampar. Nah, seperti ini, terbuka, tetapi tidak beda ya antara A dengan A ya. A dengan A. Ini yang benar itu adalah dibuka secara wajar ya. Kemudian lidah dihamparkan. Walaupun ada beberapa qiraah, termasuk qiraah Suriyah ya. Qiraah Suriyah dia membukanya secara lebar. Ya, karena saya mengikuti jalur dari Mesir, maka cara membacanya tidak terlalu tasyadud, tidak terlalu berlebihan, cukup dibuka, tidak menutup mulut kita, dibuka dan kemudian dihamparkan lidah kita seperti itu. Jadi lidahnya tidak naik, tidak o, tapi tidak a, ini terhampar a ya, seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, ini adalah ada masalah dari segi pertemuan saat ini. Jadi insya Allah untuk saat ini pertemuan dalam bentuk Zoom ya. Dan demikian, barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Nazruddin Pelalawan Riau Ustaz. Silakan ya Pak. Saya ingin bertanya masalah takaran timbangan nih Ustaz. Yang tadi itu yang pelajaran seperti tadi. Ya. Apakah merupakan kesalahan besar Ustaz ketika timbangannya tak sama Ustaz? Apakah berpengaruh terhadap makna daripada kata-kata pun ayat Ustaz, atau gimana Ustaz? Oh iya. Kedua Ustaz, pada latihan kita yang kedua, praktek pengucapan huruf hamzah dan huruf h ada di bagian yang hanya Ustaz, nomor 3 tempat sel. Iya, gimana? Suaranya hilang ya Pak ya? Nanti ya. Suaranya hilang?
Halo Ustaz. Halo Ustaz. Ya, halo. Nah, oh, di bagian pengucapan huruf H tadi Ustaz, yang bagian nomor 3 atau 4 tuh Ustaz. Ya. Ada yang apa? Ya, aha. Itu kan ada yang bulat-bulat 2 itu maksudnya apa Ustaz? Oh, itu bukan bulat-bulat 2 itu. Ini kesalahan pengertikan ya, Pak ya. Bukan ini. Dia terpisah dari huruf. Harusnya digabungkan. Itu tanda baca, tetapi terpisah daripada huruf, maka dibacanya Dibacanya penulisannya jadi kesalahan. Ini kesalahan kesalahan komputer, bukan kesalahan bukan tanda lain itu. Itu tasdid dan tasdid dan domah itu, Pak. Oh ya, baik. Yang pertama tadi nuhiha ya. Ya. Baik, insya Allah saya kirimkan ya, Pak ya. Baik, nuhiha. Pertama, takarannya itu adalah satu ayunan. Nuhiha ya. Artinya membaca Al-Quran itu, kalau kita sudah punya patokan atau ketukan yang dari awal, maka tidak boleh berbeda ketukan sampai akhir. Saya kasih contoh misalnya, ketika kita membaca surah Yasin, di awal kita membacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini patokan seperti itu. Maka sampai akhir ini harus sama. Tetapi ternyata banyak di antara kita ketika di akhir justru makin kencang. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini berbeda antara di awal dengan di akhir. Ini artinya tidak ada keseimbangan. Maka di sini kita melatih keseimbangan tersebut. Karena ketika kita tidak membaca huruf-huruf sesuai dengan haknya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, maka ketika itu kita tidak membaca hukum-hukum secara tartil. Padahal warattilil Qur'ana tartila. Artinya kalau kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tartil ya, tidak membacanya dengan tartil, maka kesempurnaan bacaan Al-Qur'an kita akan berkurang. Kemudian apakah merubah makna? Terkadang ada yang merubah makna. Saya kasih contoh, contohnya adalah ketika kita membaca La a'budu ma ta'budun. Kita membacanya La a'budu ma ta'budun. La-nya dipendekkan. Maka itu akan merubah makna. Ya. Artinya ketika La a'budu ya, itu dibaca 2 harokat, walaupun seharusnya karena mad jaiz itu seharusnya dibaca 4 harokat. Maka ketika membaca tersebut kita tetap dibenarkan ya, walaupun 2 harokat. Tetapi kalau dipendekkan itu akan merubah makna. Ketika la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, berubah menjadi la a'budu ma ta'budun, aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini maknanya jauh sekali seperti itu. Jadi pada intinya di antara cara membaca yang baik ataupun di antara syarat-syarat sempurnanya bacaan Al-Quran adalah ketika kita menyempurnakan yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Dan takarannya adalah satu ayunan. Nuhiha, seperti itu. Tidak nuhiha. Ini beda. Harusnya sama semua. Nuhiha harus seimbang seperti itu. Demikian, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Cukup? Ya. Tidak ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya kirimkan rekamannya ya setelah ini. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah setelah ini rekamannya akan saya kirimkan ya. Hadanallahu li wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan, sahabat My Quran. Ini tadi saya sambil rekaman, sambil merekam juga via laptop ya. Ini seharusnya kita live streaming Facebook, tapi tidak sempat. Ada kendala dari sinyal, maka saya gunakan Zoom lagi. Nah, saya bahas kembali ya, karena di sini belum direkam untuk pertemuan huruf jauf ya. Pertama kita lihat bahwa huruf jauf itu terdiri dari 3, yaitu waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya fathah kasroh, kemudian alif sebelumnya fathah. Cara membacanya tadi sebagaimana ditanyakan oleh Pak Syarifuddin ya. Pengucapannya adalah nuhiha, dia satu ayunan. Nuhiha ya. Dan tidak boleh, kesalahan yang pertama adalah dibacanya terlalu panjang. Nuhiha. Nah, ini berbeda, harus seimbang. Nuhiha. Nah, ini cara membaca huruf jauf ya. Huruf jauf ini posisinya di mana? Di rongga mulut. Ya, di rongga mulut. Artinya di ruangan antara mulut dan tenggorokan. Begitu juga dengan ini adalah contoh ya yang dimadkan ya. Ya, huruf ya yang menjadi huruf mad ya. Kemudian waw yang dimadkan, kemudian alif yang dimadkan, seperti itu. Ini kondisinya. Jadi ruangannya terbuka dan posisinya di sini. Di ruangan antara mulut dan tenggorokan. Maka disebut jauf ya. Yang kedua, kemudian adalah huruf hamzah ya. Huruf hamzah bagaimana? Huruf hamzah dia di dasar tenggorokan, posisinya di dekat jakun ya. Di sini di jakun ya. Ada tonjolan kita. Nah, ini adalah posisi huruf hamzah. Huruf hamzah ini dibacanya bagaimana? Dibacanya menekan. A, I, U. Nah, ini adalah cara pengucapan huruf hamzah. Nah, terakhir huruf H ya. Huruf H bagaimana? Huruf H juga sama di posisi huruf hamzah di jakun kita, tetapi dibaca mengalir dan lebar ya. Ha, ya. Seperti itu. Kita baca latihannya bersama-sama. Sekali lagi, pertama nuhiha. Saya ulangi, nuhiha ya. Tidak nuhiha. Nah, tidak demikian. Nuhiha, seperti itu. Kemudian ya, kita baca tugas 2B ya. A. Saya ulangi. I, U. I, U. I, U. I, U. An, in, un. I, U. Ha, ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Aha, ihi, uhu. Aha, ihi, uhu. Han, hin, hun. Ha, ha. Hihi, hihi. Hu, hu. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.